Setiap Jumat marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita, mengevaluasinya. Terlebih hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang melakukan evaluasi dengan menyambut tahun baru Masehi. Hari-hari di saat orang yang tidak menggunakan iman dan Islamnya dalam kehidupan sehari-hari menghabiskan pergantian tahun dengan berfoya-foya, maka insya Allah kita berharap kepada Allah agar pergantian tahun yang kita alami pun menjadi lahan untuk mengevaluasi terhadap berbagai macam perilaku kita, amalan kita, terutama yang terkait dengan peningkatan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Di tahun ini khatib mengajak agar kita semua menentukan tambahan amaliyah kita, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh kita, amaliyah ritual maupun sosial kita. Kenapa? Karena hadirin, kita tidak tahu kapan malaikat maut menyamperin kita untuk mencabut nyawa kita. Dan kita berharap, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Oleh karenanya, khatib mengajak kita semua melihat kembali peristiwa-peristiwa yang mungkin kita sudah baca, sudah pernah kita dengar, bahkan kita sudah merumuskannya dalam implementasi amaliyah harian kita masing-masing. Kalau toh pun itu sudah dilakukan, maka alhamdulillahirabbil alamin, ini menjadi murojaah kita bersama, dan tentu pasti akan menjadi amal kebaikan berbuah surga insyaallah. Hadirin, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau menuju Masjidil Haram. Dan apa yang terjadi? Melewati rumah seorang wanita tua Yahudi. Beliau ini, wanita tua ini, selalu istiqomah meludahi Nabi. Suatu ketika Nabi pun tidak merasa ludahnya itu kena di tubuh beliau kembali, dan alih-alih Rasulullah senang, bahkan Rasulullah malah menanyakan perihal itu kepada sahabat dan mohon dibantu untuk dicari tahu kenapa wanita tua ini yang biasa meludahi beliau tidak kunjung meludahi lagi. Ternyata beliau sakit. Dan apa yang terjadi ya hadirun? Rasulullah memerintahkan kembali kepada sahabat untuk mencari tahu sakit apa dan apa makanan kesukaannya. Dan beliau perintahkan kepada istri beliau untuk membuat makanan tersebut, serta beliau sendiri bersama sahabat membawanya ke wanita tua tersebut. Masya Allah, ayo hadirun. Dan apa yang terjadi? Wanita tua pun kaget bahwa itu yang datang adalah Muhammad yang biasa diludahinya. Dan beliau pun bertanya, Muhammad, kenapa engkau mau datang? Padahal biasa aku meludahimu. Teman-temanku yang tahu peristiwa itu mendukungku, menyanjungku, mensupportku. Tapi gak ada satupun mereka yang datang kepadaku di saat aku sakit seperti ini. Dan ternyata engkau yang datang pertama kali di saat aku sakit. Dan beliau malah membawakan makanan kesukaan wanita tersebut. Apa jawaban Rasul? Wahai bu, engkau melakukan itu karena engkau belum tahu atau engkau belum yakin terhadap kebenaran yang aku bawa. Kalau engkau yakin dan engkau tahu bahwa aku membawa kebenaran yang betul-betul benar, maka engkau tidak akan pernah melakukan hal itu. Masya Allah, ayyuhal hadirun. Dan saat itu sejarah mencatat wanita tua ini
dengan nangis dalam hatinya, berat sekali menahan rasa gejolak dan pun mengucapkan syahadat. Masya Allah. Ayolah hadirun, mari kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini momen awal tahun ini perlu, saya kira, khatib kira, untuk kita bersama-sama mencoba. Janganlah kita sampai emosi, apalagi hanya lewat chat, hanya lewat sumber berita burung yang tidak jelas, sehingga mengganggu emosi kita, bahkan perilaku kita jadi jauh dari ajaran Allah. Lihat kembali Rasulullah bukan hanya dikatain, beliau diludahin. Ayolah hadirun, Rasulullah bukan hanya memaafkan, tapi Rasulullah datang berbagi. Dan tidak ada dendam, karena bagi Rasul surga itu nyata di depan mata, neraka itu nyata di depan mata. Karena bagi Rasul tidak ada semua yang kita lakukan terlepas dari catatannya. Masya Allah. Bayangkan hayal hadirun, kalau ini saja kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, udah dahsyat sekali. Mau musim kampanye, mau enggak musim kampanye, mau musim pilpres, mau musim pilgub, atau musim apapun, kita selalu bertahan dengan akhlak seperti itu. Dahsyat. Inilah kebahagiaan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, asadakumullah. Kita lihat juga bagaimana ketika Rasulullah dakwah di Taif. Bukan hanya Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, bukan hanya dilempari duri, kotoran, tapi juga batu. Diusir berdarah-darah Rasulullah ketika itu. Bahkan pernah suatu saat sahabat bertanya, ya Rasul, apa peristiwa yang paling menyedihkan ya dalam dakwahmu? Beliau jawab, Taif. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, malaikat pun bereaksi untuk memberikan siksaan kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka nggak tahu. Hampir sama jawabannya. Mungkin kata kita nggak tahu gimana, informasi sudah jelas, dari berbagai sumber sudah jelas. Tapi kata-kata Nabi, tahu itu dalam ajaran Islam adalah meyakini, bukan sekedar tahu. Maka iman itu di dalam Islam tidak boleh dilepas dengan amal. Sehingga iman dan Islam seperti satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Maka ayolah hadirun, ketika kita beriman, otomatis berislam dan otomatis beramal. Sampai Rasulullah mengatakan, apa bedanya orang Islam dan yang tidak Islam? Beliau bilang, as-shalah, salat. Sederhana sekali. Ayolah hadirun asadakumullah. Diludahin, dilempari kotoran, duri, batu, dicaci maki, bahkan nyaris dibunuh, beliau pun memaafkan. Bahkan beliau mendoakan. Mungkin kita bilang saat itu masih di Mekah, saat itu masih belum punya kekuatan. Yuk kita sedikit kembali sekarang menuju Madinah. Bagaimana Rasulullah ketika berada di Madinah? Masih teringat peristiwa seorang kakek buta tunawisma yang tinggal di pojok pasar Madinah. Tentu kita semua masih ingat itu. Bagaimana suatu ketika Aisyah ditanya oleh ayahnya pasca Rasulullah wafat, wahai Aisyah putriku, ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa gerangan sunnah Nabi yang belum aku jalankan? Wahai Abi, ayah, engkau paling banyak dan hampir semua sunnah Nabi kalau engkau lakukan, hanya ada satu yang belum. Apa itu? Masya Allah, semangat banget ayolah hadirun. Ini kalau orang-orang yang bahagia dunia akhiratnya begitu, diberitahu sunnah baru, senangnya luar biasa dan berusaha untuk menjalankan. Sedangkan kita kadang-kadang ini ada sunnah
alih-alih kita semangat mendengar dan menjalankan, terkadang naudzubillah dengan ketidaktahuan kita malah mencibirnya. Naudzubillah. Ayol hadirun, apa kata Aisyah? Wahai ayah, di sana di pasar Madinah itu ada orang buta, tua, orang Yahudi, bukan orang Islam, yang selalu setiap pagi didatangi Nabi dan disuapin Nabi. Dibuatkan roti yang paling halus, Masya Allah, dan langsung dipegangkan roti itu oleh tangan Rasulullah sendiri, dan tidak jarang disuapin langsung ke mulut beliau, mulut si Yahudi. Yang apa spesifikasi seorang Yahudi ini? Spesifikasinya adalah menyebar berita hoax tentang Nabi, selalu menjelekkan Nabi, dan orang-orang tahu bahwa Nabi nggak seperti itu, tapi masih dibiarkan. Coba hadirin, Rasulullah khalifah, Rasulullah presiden saat itu, sahabat dilarang memukul, dilarang menghina, dilarang menganiaya. Coba, Masya Allah. Bahkan Rasulullah datang sendiri setiap pagi, memberi makanan roti sampai entah berapa bulan atau mungkin tahun, wallahu alam. Saat itu Abu Bakar semangat untuk menggantikan, dan datanglah pagi-pagi Abu Bakar sang khalifah pengganti Rasulullah kepada seorang tua itu dan disuapin. Dan orang tua Yahudi buta tunawisma ini pun marah. Kenapa ayol hadirun? Karena nggak biasa, caranya beda dengan cara Nabi. Dan Abu Bakar pun menahan marah. Kenapa? Karena ketika disuapin, Yahudi ini ngomel terus jelekin Nabi, ngomel terus, mencaci maki Nabi Muhammad, dibilang gila, dibilang bohong, dibilang penipu. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ayat lain, kalau itu terjadi pada diri kita, mampukah kita? Harusnya mampu. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu contoh suri tauladan, yang setiap tahiyat disebut dalam sholat kita, tanpa menyebut beliau nggak sah sholat kita. Artinya apa yang dilakukan Nabi pasti bisa kita ikuti. Cuman mungkin prosesnya, perjuangannya, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah. Ayol hadirun, Abu Bakar menahan amarah karena orang baginda Nabi yang sangat dicintainya dimaki-maki di depannya, dan beliau semakin cinta pada Nabi karena beliau mengalami inilah yang biasa setiap pagi dialami oleh baginda Rasulullah tercinta, menyuapin makanan terbaik, makanan yang terbaik untuk orang yang mencaci maki beliau di hadapan langsung. Masya Allah. Ayo hadirin, inilah Rasulullah dan inilah Islam, ya. Dan saat itu dikasih tahu bahwa aku adalah sahabat Muhammad. Kemana Muhammad? Muhammad yang biasa menyuapin kamu. Masya Allah. Kemana dia? Dia sudah wafat. Masya Allah. Ayo hadirun, apa yang terjadi? Orang tua buta, tunawisma, miskin ini pun menangis. Dan saat itu Abu Bakar pun dijabat tangannya dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin asadkumullah. Terakhir sebelum khatib mengakhiri khutbah ini, Umar bin Khattab, pengganti khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pun suatu ketika pernah menangis menjumpai Rasulullah. Ketika itu beliau datang masuk ke rumah Rasulullah, rumah yang lebarnya sekitar 3 meter, tingginya 2,5 meter, panjangnya 5 meter. Rumah seorang presiden, lebarnya 2,5 meter, tingginya 2,5 meter, lebarnya sekitar 3 meter, dan panjangnya 5 meter. Rumah seorang presiden, ayol hadirun asadakumullah, dan nempel dengan Masjid Nabawi. Umar pun menangis melihat bekas-bekas pelepah daun kurma di punggung Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasul,
Engkau begini ya Rasul. Kenapa wahai Umar? Engkau seorang pemimpin. Lihat di kanan kiri Madinah, di kanan kiri negara Madinah ini kerajaan-kerajaan besar mewah. Ada Romawi, ada Persia. Mereka bermewah-mewah. Engkau seperti ini. Masya Allah. Apa jawaban Rasul? Wahai Umar, apakah engkau enggak rela kalau mereka bersenang-senang di dunia, sedangkan kita akan bersenang-senang di akhirat? Allahu Akbar ayyuhal hadirun. Ini profil seorang muslim idealnya seperti Rasulullah. Sehingga visi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ini visi agama Islam kita ini adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa misinya? Misinya adalah ittaqullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Sederhana ayyuhal hadirun. Masya Allah. Lantainya pasir, bukan keramik, bukan marmer yang paling mahal seperti rumah para presiden, para raja. Inilah Rasulullah. Makanya tidak seperti kita saja 4 sehat 5 sempurna. Suatu ketika beliau dikisahkan dalam hadis bertanya tentang makanan, istrinya menjawab tidak ada. Rasulullah pun berpuasa. Seorang presiden gak ada makanan, coba. Dan itu biasa, ayolah hadirun. Bagi beliau bukan kesedihan. Itulah resiko seorang pemimpin. Itulah resiko bukan sekedar pemimpin di akhirat, tapi beliau pemimpin di dunia. 46 tahun yang lalu, seorang astrofisikawan Amerika, Michael Hart namanya. Udah kita bisa download di internet. Bukunya bahkan yang edisi asli masih dijual online. Beliau mengatakan Muhammadlah di antara 100 tokoh perubah peradaban dunia ini yang paling berpengaruh ini, yang paling cocok untuk menjadi contoh. Seorang astrofisikawan sekarang usianya 92 tahun mengatakan orang kafir saja mencontohkan kalau kalian ingin sukses, duniamu sukses, akhiratmu, kejiwaanmu sukses, maka contohlah Muhammad. Masya Allah. Ayolah hadirun, semoga tahun baru ini, tahun baru masa ini mendorong kita untuk mengikuti entah berapa persen lah kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kedamaian, keberkahan, rahmat Allah akan dicurahkan atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li walakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.